Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anda sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan sholat sunnah, baik sholat sunnah berjamaah maupun sholat sunnah munfarid atau sendiri. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sholat sunnah berjamaah, maka pada sesi kali ini insya Allah kita akan memperdalam ilmu kita dengan mempelajari sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah perorangan. Marilah kita bersama-sama membaca doa mengawali pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, materi kita adalah sholat munfarid. Bahwa macam-macam sholat munfarid itu ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sholat rawatib, yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga adalah sholat istikharah. Ketiga sholat sunnah ini adalah sholat yang harus dilaksanakan sendiri-sendiri, tidak boleh dilaksanakan secara berjamaah, maka dikatakanlah sholat sunnah munfarid. Nah, sholat munfarid yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sholat rawatib. Ya, rawatib berasal dari bahasa Arab, dari kata ratibah, yang artinya tetap, menyertai, atau terus menerus. Nah, dengan demikian sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ya, itu adalah pengertian daripada rawatib, supaya kita paham sholat yang kita laksanakan. Dari segi hukum, sholat rawatib terbagi 2. Ada sholat rawatib muakkad dan ada juga sholat rawatib ghairu muakkad. Yang manakah sholat rawatib muakkad? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sesudah sholat subuh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat rawatib ghairu muakkad. Ini ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur selain 2 rakaat muakkad, ya. Jadi ananda sekalian, sholat zuhur itu kadang kita lihat ada orang sholat sunnah setelah sholat zuhur. Sholat rawatib itu 4 rakaat. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi 2 rakaat sholat zuhur yang pertama itu, 2 rakaat sholat sunnah atau sholat rawatib itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Sementara 2 rakaat setelahnya atau 2 rakaat sebelumnya itu adalah ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Seperti saya sampaikan bahwa sholat rawatib setelah asar itu tidak ada, ya. Jangan sampai ada yang melaksanakan sholat rawatib setelah sholat asar itu tidak ada, ya, tidak dilaksanakan. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu juga ghairu muakkad. Dan juga saya sampaikan bahwa sholat sunnah rawatib setelah sholat subuh juga tidak ada, ya. Jadi ada 2 sholat rawatib, sholat sunnah yang tidak menyertai sholat fardu, yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Oke.
Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib terbagi dua, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah artinya sebelum dilaksanakan sholat fardu. Misalnya hari ini kita laksanakan sholat zuhur. Sebelum melaksanakan sholat zuhur, kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya qabliyah. Sementara sholat setelahnya namanya ba'diyah. Ya. Bagaimana cara melaksanakan sholat rawatib? Pertama, niat menurut waktunya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana niatnya. Kemudian dikerjakan setelah azan, sebelum iqamat. Jadi setelah azan, sebelum iqamat. Nah, bagaimana seandainya kita sampai di masjid, kemudian orang sudah azan. Namun waktu untuk melaksanakan sholat tidak memungkinkan lagi melaksanakan sholat tahiyat masjid dengan sholat rawatib, maka yang kita lakukan adalah langsung saja sholat rawatib. Kemudian dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, ya, tidak dilaksanakan berjamaah, ya. Bila lebih 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Misalnya kita mau melaksanakan sholat rawatib 4 rakaat sebelum sholat zuhur, maka laksanakan dulu 2 rakaat, setelah salam baru kemudian ambil lagi 2 rakaat. Kemudian tidak mengeraskan suara, ya. Sholat rawatib itu tidak bersuara, ya, tidak mengeluarkan suara. Kemudian dilaksanakan dengan posisi berdiri. Ini tentu jika memiliki kemampuan. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat, ya. Biasa kita melihat orang tua kita, ya, orang yang melaksanakan sholat di masjid itu setelah selesai sholat fardu kemudian dia berpindah tempat untuk melaksanakan sholat rawatib, ya, itulah maksudnya. Nah, inilah niat daripada sholat rawatib. Di sini saya hanya memberikan 2. Nanti tugasnya Anda sekalian silakan kalian lengkapi, ya. Lengkapi seluruh niat-niat sholat rawatib yang sudah saya berikan tadi. Ini salah satu contohnya. Misalnya ini sholat rawatib qabliyah, berarti sholat sunnah isya sebelum melaksanakan sholat isya. Niatnya itu adalah usolli sunnatal isya'i rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, usolli sunnatal isya'i rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ini sholat sebelum melaksanakan sholat fardu isya. Sementara yang di bawah ini adalah sholat ba'diyah zuhur, ya, berarti dilaksanakan setelah sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Anda nanti lengkapi. Misalnya sholat rawatib sebelum isya, ini ditulis. Kemudian tulis lagi niat sholat rawatib setelah isya, berarti usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, dan seterusnya, ya. Itu tugas pertamanya hari ini. Itu ditulis di buku latihan, ya, ditulis di buku latihan kemudian dikirim ke WA saya. Selanjutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Hukumnya adalah sunnah dan merupakan rangkaian adab memasuki masjid, ya. Pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunnahkan mendahulukan kaki kanan, ya, seraya berdoa, Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ada juga yang agak pendek, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Setelah masuk memulai dengan kaki kanan. Kemudian setelah masuk baru kita laksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah keluar dari masjid, maka yang didahulukan adalah kaki kiri. Maka kita doa lagi, Allahumma ftahli abwaba fadlik, ya. Jadi
Begitulah tata cara untuk adab dalam memasuki masjid. Nah, bagaimana cara melaksanakan tahiyat masjid? Tentu semuanya sudah berpengalaman ya. Apalagi setiap masuk masjid kita selalu melakukan sholat sunnah tahiyat masjid. Pertama adalah berniat terlebih dahulu. Tentu niatnya sekali lagi, niat itu di dalam hati. Namun lafaz niat jika dilafazkan atau disuarakan, maka lafaz niatnya adalah usolli sunnatat tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian kita melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat, bacaan gerakannya seperti sholat pada umumnya. Itulah yang dimaksud dengan sholat tahiyat masjid. Kemudian tentu sholat tahiyat masjid ini sangat mudah kita lakukan. Terutama semoga dengan itu bisa memperbanyak amalan-amalan kita. Selanjutnya adalah sholat sunnah istikharah. Apa itu sholat sunnah istikharah? Adalah sholat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Saya yakin Anda semua kadang-kadang kita dilema dalam menetapkan salah satu perkara. Misalnya kita diperhadapkan dengan 2 hal yang harus kita pilih salah satu dari keduanya atau bahkan lebih. Maka ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya dia mengambil koin, kalau muncul sisi ini maka saya pilih ini, muncul sisi ini maka saya pilih ini. Berarti itu termasuk dalam hal mengundi nasib dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka darinya itu sholat sunnah istihara ini adalah sholat sunnah yang hukumnya muakkad bagi orang yang membutuhkan, ya, bagi orang yang membutuhkan. Kemudian juga sholat istihara ini hampir sama dengan sholat hajat. Sholat hajat juga memohon kepada Allah, tetapi ada bedanya. Kalau istikhara tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak, artinya sudah kita ketahui, tetapi kita masih ragu dalam menentukan. Sementara sholat hajat itu sebuah keinginan yang belum kelihatan, kita tidak tahu apa nanti yang akan terjadi, maka kita melaksanakan sholat hajat. Jadi intinya, kalau sudah ada yang jelas, kita sisa memilih, maka sholat sunnah yang kita lakukan adalah sholat istikharah. Tetapi ketika sesuatu itu, keinginan kita itu belum nampak, belum kita ketahui, belum ada tanda-tandanya, maka yang dilakukan adalah sholat hajat. Sementara waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istihara adalah dimulai pada pertengahan malam akhir, sebagaimana sholat tahajud. Sholat istihara dikerjakan sebagaimana sholat biasa dan setelah selesai sholat dilanjutkan dengan membaca doa istikhara. Ya, sholat sunnah istihara ini hukumnya sunnah muakkad, ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bagaimana tata caranya? Bagaimana tata cara sholat istihara ini? Pertama adalah bangun pada waktu malam dan berwudu, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa bangun, ya, pada waktu malam, berarti sholat istikharah itu nanti dilakukan setelah kita tidur. Kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat istikharah diawali dengan niat. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa niat itu di dalam hati. Akan tetapi jika dilafazkan, maka lafaz niatnya adalah usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah. Pada rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini boleh dibaca 1 kali, boleh juga lebih, misalnya 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, ya, sampai 10 kali. Kemudian yang kedua, rakaat kedua itu membaca surah
Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Boleh dibaca lebih dari 1 kali, misalnya 3 kali, 7 kali, atau 10 kali. Ya, setelah selesai sholat, karena ini sholatnya 2 rakaat, maka kita membaca doa istikharah. Ya, inilah ananda sekalian doa sholat istikharah. Pada bagian titik-titik ini adalah keinginan kita, ya, atau sesuatu yang mau kita panjatkan, doa mana yang mau kita pilih di antara keduanya. Di sini kita sebutkan. Jadi setelah sholat kita membaca membaca doa sholat istikharah ini. Jadi anak-anak sekalian, hari ini saya anggap cukup pertemuan kita. Saya ulangi sekali lagi, tadi ada tugas ditulis di buku latihan, yaitu menulis niat daripada sholat sunnah rawatib. Ya, niat dari sholat sunnah rawatib. Yang kedua adalah silakan dibuat rangkuman materi hari ini, yaitu sholat sunnah munfarid. Setelah itu dikirim ke WA pribadi saya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan memberikan beribadah kepada kita, sehingga amalan-amalan sunnah mampu kita hidupkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, ya, keselamatan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.